Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk praktek pada uji korelasi parsial ya di sini sesuai dengan data contoh kasus yang ada pada modul 4 tadi yang sudah Bu Astika jelaskan. Dengan data ini kita deklarasikan dulu pada variabel view-nya. Ada 3 jenis variabel tadi IQ, kemudian IPK, kemudian ada motivasi. Setelah kita deklarasikan, langkah berikutnya adalah data-data sampel tadi kita masukkan ke dalam data view-nya. Dan ingat, untuk pengujian korelasi parsial tadi punya syarat yang harus dipenuhi dulu ya. Syarat untuk parsial tadi sudah dibahas pada video sebelumnya, di mana masing-masing variabel penelitiannya itu harus menggunakan data berskala rasio atau interval ya. Kita bisa melihatnya pada bagian measure di sini di tab variabel view-nya. Nah, ini sudah terpenuhi. Kemudian langkah berikutnya adalah data harus berdistribusi normal. Sehingga kita dengan data ini kita lakukan uji normalitas dulu. Nah, langkahnya kalian pilih menu analis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian kalian pilih explore. Oke, kalau sudah, silahkan masukkan semua variabel penelitian itu ke dalam kolom dependent list. Nah, masukkan yang mau kita uji normalitasnya. Berikutnya, silahkan pada bagian display diaktifkan bootnya, kemudian kalian klik plot di sini. Nah, pada bagian plot di sini, silahkan kalian checklist pada normality plot with test. Oke, kalau sudah kalian continue, kemudian oke saja. Oke, kita lihat di output SPSS kita di sini pada bagian tabel test of normality. Nah, ini kita lihat nilai sig-nya di sini ya, pada kolom sig di sini. Kita lihat nilainya 0,907. Itu artinya lebih besar dari 0,05 ya. 0,05. Kemudian untuk variabel yang kedua IPK nilainya 0,088. 0,088. Kemudian untuk variabel yang ketiga itu motivasi ya di sini ya. Motivasi di sini nilainya adalah 0,119. Nah, silakan nanti kalian ambil kesimpulannya apakah ini terdistribusi normal atau tidak, itu sesuai dengan dasar yang sudah kita ambil, yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya ya. Oke, kalau kita lihat di sini ini lebih besar dari 0,05 semua, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketiga variabel ini itu berdistribusi normal. Oke, kalau sudah kita penuhi syarat yang ada pada uji korelasi parsial, langkah berikutnya adalah kita melakukan uji korelasinya. Nah, kalian silahkan pilih di sini analis, kemudian korelasi, kemudian kalian pilih parsial. Nah, untuk pada kotak dialog di sini, silahkan kalian atur dulu untuk bagian variabel motivasinya dulu ya, motivasinya dulu itu ke kolom controlling for. Oke, kalau sudah silakan pada bagian test of signifikannya ini kalian pilih yang to tile. Oke, sudah. Kemudian kalian checklist untuk display-nya ini dipastikan. Display aktual signifikansinya itu dalam kondisi aktif. Kemudian langkah berikutnya adalah silakan klik option.
Oke, akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Nah, langkah berikutnya yang kalian lakukan itu adalah silahkan pada kotak dialog ini, kotak dialog option maksudnya, kalian checklist bagian means and standard deviation. Kalau sudah, silahkan juga kalian aktifkan zeronya. Oke, kemudian pada missing value-nya silahkan pilih yang pairwise. Kalau sudah, silahkan kalian continue saja. Kemudian, nah ini nih, ini saya kurang di sini. Ini juga dipindahkan ke mana ini? Ke variabel ya. Oke, kalau sudah, silahkan kalian oke. Kalian oke, kita lihat di sini yang kita lihat adalah pada tabel correlation ya tadi ya. Oke, di sini. Nah, kita lihat pada bagian yang sebelum ada variabel kontrol atau pengendali tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini sesuai dengan hipotesis yang sudah kita buat dan disesuaikan dengan dasar pengambilan keputusan pada video yang pertama. Nah, ini kita lihat bahwa di sini nilai dari sig-nya itu adalah 0,02 ya. Artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05. Bisa kita simpulkan bahwa di sini ada hubungan positif dan signifikan antara variabel X-nya, IQ, dan dengan IPK, variabel Y-nya, dan tanpa adanya variabel kontrol. Jadi di sini belum ada variabel kontrol. Nah, berikutnya nanti kita bisa melihat dari nilai korelasinya di sini besarnya. 0,829 ini berarti kita bisa melihat arah hubungannya itu positif dan sifatnya itu kuat ya. Oke, ini yang sebelum. Lantas yang sesudah ada variabel kontrolnya bagaimana hasilnya? Nilainya nilai sig-nya itu 0,049. Artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih kecil berarti kesimpulannya adalah HO-nya ditolak atau hipotesis yang pertama tadi ditolak. Artinya ada hubungan antara variabel X-nya, IQ, kemudian dengan IPK, kemudian dengan motivasi, itu sebagai variabel kontrol, itu adalah signifikan atau nyata. Di mana arah hubungannya di sini adalah positif, kemudian levelnya adalah sedang, untuk hubungannya sedang atau cukup. Demikian untuk uji parsial yang sudah kita lakukan. Jadi sebelum nanti kalian uji parsial, pastikan dulu ya untuk kondisi data penelitiannya itu semua variabelnya berdistribusi normal. Selain itu juga datanya itu berskala interval atau rasio. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.